Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eris Fadila Rahmadini, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya dan rekan-rekan saya kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa itu tes penjodohan. Baik, di sini rekan pertama saya Mina dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa itu tes penjodohan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mina Nurholiza. Saya di sini akan menjelaskan teks menjodohkan. Apa itu teks menjodohkan? Menjodohkan terdiri atas dua kelompok pertanyaan. Kedua kelompok ini berada dalam satu kesatuan. Bagian sebelah kiri merupakan beberapa pertanyaan yang harus dicari jawabannya yang ada pada kolom kanan. Dalam bentuk yang paling sederhana, jumlah soal sama dengan jumlah jawabannya. Akan tetapi, sebaiknya jumlah jawaban lebih banyak dari soal, karena hal ini akan mengurangi kemungkinan siswa menjawab betul dengan hanya menebak. Soal teks bentuk menjodohkan sebenarnya masih merupakan bentuk pilihan ganda. Nah, perbedaan dengan pembentuk pilihan ganda adalah pilihan ganda terdiri atas dua, yaitu STEAM dan optation. Kemudian peserta didik tinggal memilih salah satu option yang dianggap paling tepat. Sedangkan bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan persoalan dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Jumlah pilihan jawaban dibuat lebih banyak daripada jumlah persoalan. Bentuk soal menjodohkan sangat baik untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi informasi dalam hubungan yang sederhana dan kemampuan menghubungkan antara dua hal. Makin banyak hubungan antara premis dengan respon dibuat, maka makin baik soal yang dibuat. Dengan demikian, teks menjodohkan artinya soal yang jawabannya telah disediakan di tempat yang telah diatur oleh pembuat soal, sesuai dengan materi dan apa yang akan diukur. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Hai, jadi tes menjodohkan merupakan salah satu bentuk soal yang terdiri dari pertanyaan yang sudah disediakan pilihan jawabannya. Oke, langsung ke contoh aja ya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ita Rosita. Hai teman-teman, good morning everyone. How are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di sini perkenalkan nama aku Ita Rosita. Di sini juga aku akan membawakan materi kelas 2 tema 4 subtema 2. Didengarkan baik-baik ya. Ayo teman-teman, mari kita bahas apa sih perilaku hidup bersih dan sehat di rumah itu. Di sini aku bantu jelaskan ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran teman-teman, sehingga anggota keluarga kita dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan dalam kegiatan masyarakat lainnya teman-teman. Jadi begitu pengertian dari perilaku hidup sehat. Apa saja sih manfaat dari berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah? Yuk simak sama-sama.
Oke, di sini aku ada 3 manfaat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kita dalam menjalankan hidup yang bersih dan sehat ya teman-teman. Dan yang kedua, agar mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan teman-teman. Yang ketiga, menerapkan dan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup yang baik ya teman-teman. Jadi seperti itu manfaat dari berperilaku hidup bersih dan sehat. Juga teman-teman, di sini aku akan menyampaikan apa saja sih yang harus kita lakukan supaya kita mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat di rumah ya teman-teman. Yuk mari simak sama-sama. Di sini aku punya 5 pernyataan yang harus teman-teman perhatikan ya. Oke, yang pertama, kita harus menggunakan air yang bersih ya teman-teman, tidak boleh kotor. Dan yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ya teman-teman. Yang ketiga, makan buah dan sayur ya setiap hari teman-teman. Melakukan aktivitas setiap hari supaya kita mengeluarkan keringat yang banyak. Dan yang terakhir, tidak boleh merokok di dalam rumah ya teman-teman. Sekian saja pernyataan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal menyesuaikan. Yuk mari kita bahas sama-sama. Di sini aku mempunyai 5 contoh soal. Yang pertama ada bersih, yang kedua ada sehat, dan yang ketiga ada rapi, yang keempat ada sakit, dan yang kelima ada kotor. Yuk mari kita langsung masuk ke penjelasannya. Bersih, teman-teman pasti tahu bersih dong. Bersih itu bebas dari kotoran. Dari sini berarti kita tarik ke bagian sini ya teman-teman. Oke, yang kedua ada sehat. Berarti kalau sehat itu bebas dari penyakit ya teman-teman. Dari sakit kita tarik ke bagian sini teman-teman. Dan yang ketiga ada rapi. Rapi itu berarti bagian yang terletak dengan baik ya teman-teman. Dari rapi kita tarik ke atas menuju ke sini. Dan yang keempat itu ada sakit. Sakit itu berarti banyaknya kotoran ya teman-teman. Dari sakit kita tarik ke sini. Dan yang terakhir ada kotor. Yang artinya kotor itu tidak rapi ya teman-teman. Kita tarik dari kotor ke sini. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari contoh soal menjodohkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Kak Devia. Terima kasih. Hai teman-teman, masih semangat kan? Perkenalkan, nama saya Devi Hasilatul Latifah. Di sini saya akan membahas materi kelas 2, tema 4, subtema 2 tentang hidup sehat dan bersih di sekolah. Sebelumnya saya akan membacakan teks terlebih dahulu. Harap didengarkan dan dicermati dengan seksama. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk memenangkan lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang mereka lakukan adalah membersihkan ruangan kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan rapi. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Sekarang kita lanjut membahas soal menjodohkan. Di sini saya mempunyai 5 soal menjodohkan. Yang pertama adalah kemoceng, kedua kain pel, ketiga sapu, keempat vas bunga, dan kelima tempat sampah. Ayo kita jawab bersama-sama. Kemoceng adalah alat untuk membersihkan debu. Maka kita tarik ke sini. Dan selanjutnya adalah kain pel. Kain pel adalah kain untuk mengeringkan lantai. Maka kita tarik ke sini. Yang ketiga sapu, yaitu pembersih lantai. Kita tarik ke atas. Yang keempat ada vas bunga, yaitu tempat bunga. Maka kita tarik lagi ke atas. Dan yang terakhir tempat sampah, yaitu tempat menampung sampah. Kita tarik ke atas. Cukup sekian penjelasan tentang soal menjodohkan.
saya Amanda Prilia. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kakak-kakak sampaikan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, tes menjodohkan adalah tes yang dilakukan dengan cara mencocokkan antara soal dan jawaban yang benar. Dan kesimpulan dari materi sebelumnya adalah bahwa hidup sehat dan bersih akan menjauhkan kita dari penyakit. Dan selanjutnya penutupan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Maharani. Terima kasih. Gimana nih teman-teman semua? Apakah ada yang paham belum tentang apa itu tes menjodohkan dan berperilaku hidup sehat di rumah maupun di sekolah? Cukup sampai di sini saja materi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Semoga video yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu tes menjodohkan dan berperilaku hidup sehat dan bersih di sekolah maupun di rumah. Baik teman-teman, sampai bertemu lagi dengan kami di video selanjutnya. Teman-teman semua, sampai berjumpa kembali dengan kami di video selanjutnya dari kelompok 5.